Tahukah kamu bahwa self-confidence atau kepercayaan diri itu berasal dari self-esteem atau harga diri yang sehat? Nah, jadi apa sih bedanya? Apa bedanya antara self-esteem and self-confidence? Dan yang mana dulu yang harus didahulukan? Simak video ini sampai akhir supaya kita ngerti nih yang mana yang kita harus dahulukan dan apa sih beda keduanya. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself. Ada orang yang kelihatannya pede banget, self-confidence-nya tinggi banget, padahal kemampuannya biasa-biasa aja, nothing wrong with that. Tapi ada seseorang lain yang sebenarnya dia punya kemampuan yang tinggi, sebenarnya dia pintar atau cakap melakukan banyak skill, tetapi dia sangat gak pede. Nah, jadi kenapa bisa begitu dan apa sih yang menyebabkan semua hal itu? Bedakan antara self-confidence and self-esteem. Kalau confidence itu atau kepercayaan diri itu adalah itu seolah-olah seperti iman kita atau iman kita terhadap apa yang bisa kita lakukan terhadap kemampuan kita sendiri. Regardless of how and how much you can do, regardless of how high is your skill. Tetapi confidence itu lebih kepada gue tahu kalau gue mampu melakukannya. Jadi nggak ngelihat apakah lu benar-benar bisa atau enggak gitu ya. Nah, kalau self-esteem itu adalah harga diri. Harga diri atau self-esteem ini dibangun dari pengalaman-pengalaman yang dipupuk dari masa kecil sampai dewasa. Trauma-trauma yang pernah terjadi itu juga bisa sangat mempengaruhi self-esteem kita. Orang yang tidak memiliki self-esteem yang baik atau harga diri yang baik terhadap dirinya, walaupun dia punya skill seperti yang kita katakan tadi, biasanya cenderung dia tidak memiliki self-confidence di bidang tersebut. Self-esteem itu involving our thoughts ya. Jadi bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri and our emotions. Ya, jadi apa yang terjadi pada diri kita. Perlu banget untuk memupuk self-esteem ini dari kecil. Ya, karena self-confidence sangat erat sekali hubungannya dengan yang namanya self-esteem. Cara memupuk self-esteem ini juga ada caranya sendiri. Orang yang sedari kecil biasa dipuji tentang proses ya. Tentang proses, maka dia akan menempatkan harga dirinya di dalam proses. Apa yang saya maksud? Jadi seperti ini, kalau kamu memuji seorang anak kecil berdasarkan dari prosesnya, wow, kamu udah berusaha yang terbaik loh. Maka dia di masa depan, dia akan menempatkan harga dirinya atau self-esteem-nya itu, oke, yang penting gue udah berusaha yang terbaik, that's the best of me. Orang yang sedari kecil dipuji karena keberhasilannya tentang hasil akan cenderung untuk menempatkan harga dirinya terhadap hasil, bukan terhadap proses. Gue nggak mau tahu proses yang gue jalanin, yang penting gue dapet hasilnya, itu gue dipuji. Itu gue punya self-esteem tinggi kalau gue bisa mendapatkan hasil itu. Entah lu mau nyontek, entah lu mau curang, yang penting gue dapet. Nah, ini juga berbahaya. Jadi ada plus minusnya dari kedua hal ini gitu ya. Nah, tapi kalau dia menempatkan dirinya dari proses dan dari hasil juga, dia bisa berbangga terhadap keduanya. Dalam saya menjalani proses, saya punya self-esteem yang tinggi karena saya sudah memberikan yang terbaik. Tetapi ketika saya juga mendapatkan hasil, saya juga memiliki self-esteem, yes, ini semakin menambah kepercayaan atau harga diri saya. Semakin kamu memiliki harga diri yang baik, tentu saja kamu memiliki kepercayaan diri yang semakin baik dan semakin tinggi. Building self-esteem, untuk membangun self-esteem ini memerlukan kejujuran untuk mengenal apa sih kelebihan dan kelemahan kita. Kelebihan dan kelemahan yang kita sadari ini bukan untuk membuat kita semakin down, tetapi untuk membuat kita melihat dengan jujur, oke, berarti sebenarnya I'm not as bad as I think. And weaknesses itu hanya sementara, sesuatu yang kita bisa rubah dan kita bisa lakukan, bisa kita tingkatkan untuk bisa suatu hari menjadi strength kita. Kalau confidence itu is about knowing what we can and we can't do. Jadi kita tahu tentang apa sih yang kita bisa dan apa yang kita nggak bisa, and knowing our abilities. Jadi kita sadar kemampuan kita tuh sampai mana. Ya, semakin kamu mampu, biasanya kamu semakin confident. Biasanya, kalau kamu memiliki self-esteem yang tepat. Please komen di bawah ini, apakah kamu mulai sadar nih dan mulai ngerti tentang bedanya self-esteem and self-confidence. Nah, sekarang kalau kita udah mulai tahu, oke, self-confidence yang ini, self-esteem seperti ini. Yang mana yang kita harus pupuk duluan? Nah, intinya kita harus memupuk bersamaan keduanya. Kalau kamu punya anak-anak atau kamu di dalam hidup kamu berhubungan atau bekerja dengan anak-anak, pupuk keduanya bersamaan di dalam hidup. Karena actually it links each other, nggak bisa saling dipisahkan. Dan kita sebagai pribadi dewasa, kita juga punya tanggung jawab untuk becoming our own parent. Kalau memang orang tua kita tidak pernah melakukan pada kita,
kita punya tanggung jawab untuk memupuk self-esteem and self-confidence kita sendiri. Belajar untuk memvalidasi opini kamu terhadap diri kamu sendiri. Don't criticize yourself too much. Dan belajar melihat dengan jujur, sebenarnya I'm good enough in this. Dan belajar untuk menghargai proses, seperti saya katakan tadi, menempatkan harga diri kita bukan hanya kepada hasil, tetapi juga kepada proses yang kita lewati. Belajar bersyukur kalau kita sudah mampu melakukan proses ini, dan belajar untuk merasakan kesuksesan itu bukan ketika kamu sudah berhasil, tapi juga ketika kamu mampu melewati prosesnya satu demi satu. So, in conclusion, PD itu nggak selalu berhubungan dengan yang namanya skill. PD itu dibangun dengan memiliki harga diri yang tepat terhadap diri kamu sendiri, terhadap orang lain. Dengan memiliki harga diri yang baik, kita bisa dengan jujur melihat diri kita bahwa, actually gue punya skill ini kok lumayan. Walaupun mungkin skill gue bukan skalanya 10, tapi skill 3 atau 4 lumayan loh, daripada orang yang nggak punya skill apapun. So, start building your self-esteem and secara bersamaan tentu aja building your self-confidence, karena ini adalah salah satu batu landasan untuk bisa menjadi sukses di dalam hidup kamu. Nah, ngomong-ngomong soal sukses, pasti kalau kamu nonton video ini sampai sini, kamu juga pasti serius mau sukses kan? Cek deskripsi di bawah ini, kita ada bagikan free download. Kamu bisa download secara gratis 10 kriteria penting. Apa sih yang menjadikan hidup kamu sukses? Apa yang menjadikan kamu bisa menjadi orang yang sukses? Dan langkah apa aja yang bisa kamu lakukan untuk bisa memulai hari ini juga. Klik like dan jangan lupa share video ini supaya kita semakin bersemangat untuk menghasilkan konten-konten yang seru dan bermanfaat untuk kamu. Don't forget to check our other video juga ya guys, tentang banyak sekali topik-topik yang menarik. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thank you for watching this channel, this video, and don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.